Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Agnes Pramestia sebagai moderator sekaligus pemateri, yang kedua Dwi Haryanti sebagai pemateri, yang ketiga Eli Hendrayani sebagai pemateri, kemudian Candy Dwi Aridestando sebagai pemateri, lalu Mawada Okviona Rizky sebagai pemateri, dan yang terakhir Tri Wahyuni sebagai pemateri. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai perkembangan sosio-emosional dewasa akhir. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Kemudian, untuk materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dewasa akhir dan tugas perkembangan pada masa dewasa akhir akan dijelaskan oleh Saudari Tri. Kepada Saudari Tri dipersilahkan. Ciri-ciri dewasa akhir. 1. Adanya periode penurunan atau kemunduran. 2. Perbedaan individu dalam efek penuaan. 3. Ada stereotip mengenai usia lanjut. 4. Sikap sosial terhadap usia lanjut. 5. Mempunyai status kelompok minoritas. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. 1. Menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. 2. Menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. 3. Membina kehidupan rutin yang menyenangkan. 4. Saling merawat sebagai suami istri. 5. Melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. 6. Menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Baik, terima kasih kepada Saudari Tri. Selanjutnya, untuk materi teori sosial dewasa akhir akan dijelaskan oleh Saudari Mawadah. Kepada Saudari Mawadah dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teori sosial dewasa akhir. Activity theory menurut Sandrock, activity theory atau teori aktivitas menyatakan semakin orang-orang dewasa lanjut aktif dan terlibat, semakin kecil mereka merasa rentan dan semakin besar kemungkinan mereka merasa puas dengan kehidupannya. Teori ini menyatakan bahwa individu-individu seharusnya melanjutkan peran-peran masa dewasa tengahnya. Terima kasih kepada Saudari Mawadah. Selanjutnya, untuk materi perkembangan sosio-emosional dewasa akhir akan dijelaskan oleh Saudara Candy. Kepada Saudara Candy dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sosio-emosional dewasa akhir. Menurut Kepala Pusat Studi Sumber Daya Lansia di Universitas Negeri Yogyakarta, Siti Partini Suadiman, selain perubahan fisik dan kognitif, lansia juga mengalami perubahan sosio-emosional. Dalam hal ini, lansia mengalami peristiwa-peristiwa yang signifikan, antara lain berhenti dari pekerjaan atau pensiun, dan juga bisa ditinggalkan oleh anak yang telah beranjak dewasa dan menikah. Bukan hanya itu, perubahan segi sosio-emosional mencakup perubahan peran dalam lingkungan sosial dan berkurangnya interaksi dengan pihak lain, karena lansia menjadi lebih selektif untuk memilih jaringan sosialnya. Lansia lebih memilih seseorang yang telah dikenal untuk bertukar pikiran dan dapat memberikan kepuasan emosional bagi mereka. Selain itu, lansia juga menghadapi peristiwa-peristiwa yang signifikan. Terima kasih kepada Saudara Candy. Selanjutnya, untuk materi stereotip orang-orang dewasa akhir, serta materi etnisitas, gender, dan kebudayaan akan dijelaskan oleh Saudari Eli. Kepada Saudari Eli, dipersilahkan.
Stereotipe orang-orang dewasa akhir. Ageism adalah persangka terhadap orang-orang dewasa lanjut. Terlalu banyak stereotipe negatif untuk orang-orang dewasa lanjut yang masih ada. Orang usia lanjut mungkin dipandang tidak mampu untuk berpikir jernih, mempelajari sesuatu yang baru, menikmati seks, memberi kontribusi terhadap komunitas, dan memegang tanggung jawab pekerjaan. Isu-isu kebijakan terhadap komunis usia lanjut. Yang pertama, penghasilan. Yang kedua, pengaturan tempat tinggal. Etnisitas, gender, dan kebudayaan. Etnisitas dan gender. Orang usia lanjut dari etnis minoritas mengalami beban khusus, harus mengatasi kemungkinan kesulitan ganda, baik ageisme maupun rasisme. Banyak wanita usia lanjut mengalami kesulitan ganda seperti ageisme dan seksisme. Peran-peran gender. Terdapat bukti yang lebih kuat bahwa laki-laki menjadi lebih feminin, bersifat pengasuh, dan sensitif sebagai seorang dewasa lanjut dibandingkan bukti yang mendukung bahwa wanita menjadi lebih maskulin, asertif, dan dominan sebagai seorang dewasa lanjut. Kebudayaan. Faktor-faktor yang menentukan status tinggi untuk orang lanjut usia di setiap kebudayaan meliputi pengetahuan berharga yang dimilikinya dan kontrolnya terhadap sumber daya keluarga atau komunitas. Terima kasih kepada Saudari Eli. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Kepada Saudari Dwi dipersilahkan. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masa dewasa akhir atau masa lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya perkembangan sosio-emosional. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana pada masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.